Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1793 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 28 ayat 1 sampai 8. Di bawah perikop korban pagi dan korban petang. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 efa tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi. Dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau kita melakukan ibadah itu setiap hari melalui korban-korban persembahan, baik pagi maupun petang. Amin. Kalau saudara mau perhatikan, semua ibadah itu semuanya diatur Tuhan. Baik itu waktunya, korbannya, jumlahnya, semuanya Tuhan sudah memberikan aturannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa ada standar Tuhan. Amin. Kita tidak boleh di bawah standar itu karena Tuhan yang sudah menetapkannya. Haleluya. Apabila semua ibadah, baik itu waktu, korban, jumlah yang dijalankan itu sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan, sudah Tuhan firmankan kepada umat Tuhan, itu akan menjadi bau yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, oh haleluya, saya percaya apa yang saudara minta
pasti Tuhan berikan, pasti Tuhan kabulkan. Amin. Haleluya. Karena saudara dan saya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan akan buka pintu-pintu berkat buat kita. Tuhan akan buka segala pintu yang tadinya tertutup. Tuhan akan buka buat kita. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita. Mari kita mau lakukan semuanya. Supaya apa? Tindakan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan tindakan mereka. Dan Tuhan mau saudara melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Karena di saat kita melakukan firman, kita sedang melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang, Tuhan bangga ketika kita anak-anaknya melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kenyataan yang terjadi saat ini, di mana gereja-gereja, bahkan ada pendeta-pendeta yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mereka main aja jemaat-jemaat di gereja lain untuk memenuhi kursi-kursi yang kosong di gereja mereka. Mereka merayu, mereka menawarkan ini dan itu supaya jemaat di gereja lain akhirnya terprovokasi dan mereka pindah gereja. Saudara, saya mau bilang begini. Apa yang pendeta itu lakukan, itu hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Atau hanya untuk mendapat pengakuan dari atasan, baik itu sinode maupun wilayah mereka. Wah, ini gereja yang bertumbuh, ini gereja yang jemaatnya banyak. Tetapi kenyataannya, jemaat di gereja dia hanyalah pindahan dari gereja-gereja yang ada di sekitar gereja itu. Saudara, saya mau katakan, apa yang pendeta itu lakukan itu bukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Kenapa, saudara? Karena masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Mereka lah yang harus kita injili, mereka lah yang harus kita menangkap. Bukan membawa atau memindahkan jemaat di gereja lain ke gereja itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kenyataan saat ini, itu yang terjadi. Dan saya mau bilang saudara, apa yang pendeta itu lakukan, itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan sedih melihat ada pendeta-pendeta yang merampok jemaat-jemaat yang sudah bergereja. Mereka rampok. Dan jemaat, kalau saudara pindah ke gereja seperti itu, dengar ini baik-baik. Gembala di tempat itu adalah perampok. Mereka adalah serigala berbulu domba. Saudara, betul, saudara diberikan makanan, wah, yang menarik. Sajian yang sepertinya, wow, luar biasa. Tapi pada ujungnya, saudara akan jadi korban dari serigala yang berbulu domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mau melakukan dengan cara-cara yang benar. Saya mau bilang, saya pendeta, saya mengembalakan, tapi saya masih melihat cara-cara kotor dari pendeta-pendeta bajingan, pendeta-pendeta mafia, mental penjahat. Saya melihat, saudara. Dan saudara jemaat harus melihat apa yang terjadi saat ini, saudara, adalah mau mengajak orang sebanyak mungkin, menarik jemaat dari gereja lain untuk dapat menjadi jemaat di gereja yang baru dan sebagainya. Hati-hati, saudara. Kalau saudara nggak jeli,
saudara akan menjadi korban. Saudara, yang Tuhan kehendaki adalah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, cara-cara kotor licik seperti itu bukan kehendak Tuhan. Itu maunya hamba Tuhan itu, pendeta itu. Tapi itu bukan yang Tuhan mau. Hal yang begitu bukan menyenangkan hati Tuhan, justru menyedihkan hati Tuhan. Kalau saudara pendeta dan saudara dengar firman Tuhan ini, saudara jemaat dan saudara dengar firman Tuhan ini dan saudara tegur, saudara gelisah saat ini, bertobat. Sekali lagi saya bacakan ayat 2. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan yang pertama, dengan setia. Amin. Loyal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kan perintah Tuhan. Dan Tuhan mau orang Israel, kalau dalam konteks saat ini, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, lakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dengan setia, dengan loyalitas yang tinggi. Haleluya. Setia apanya? Setia beribadah. Amin. Saudara, mari lihat diri kita. Sudah setia enggak kita beribadah? Saudara perhatikan. Apa yang mereka dapatkan, yaitu perintah Tuhan itu, mereka harus lakukan dengan setia dari pagi dan juga sore itu. Setia apa lagi? Setia melayani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkata, oh dulu saya sudah pelayanan, dulu saya majelis, oh dulu saya pendeta, tapi sekarang, sekarang gini Pak Pendeta, saya butuh uang, makanya saya sudah tinggalkan pelayanan dan sebagainya. Saudara, itu menandakan saudara tidak setia. Setialah melayani. Kalau dulu saudara melayani, sekarang juga terus melayani. Amin. Sampai Tuhan panggil. Haleluya. Setia mengikut Tuhan. Saudara, jangan hanya di saat diberkati mengalami mujizat, dia ikut Tuhan. Tapi ketika mulai ada tantangan, persoalan, pergumulan, saudara melihat, ternyata ikut Tuhan Yesus tidak mudah, berat dan sebagainya. Akhirnya saudara mulai meninggalkan Tuhan. Itu menandakan saudara tidak setia mengikut Tuhan. Setia mengikut Tuhan, apapun tantangannya, sekalipun harus memikul salib, setia mengikut Tuhan. Haleluya. Setia berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus berdoa, karena kita sudah belajar bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan dengar. Amin. Dan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya bagi orang-orang yang setiawan. Haleluya. Setia baca firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Kita terus membaca kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini menguatkan kita. Otot rohani, jasmani kita diberkati. Setia baca firman. Amin. Dan setia sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau setia sampai kita menutup mata, setia kepada iman kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan tekun, dengan konsisten. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 2 di sana dikatakan, dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari kita mau lakukan itu dengan tekun, dengan konsisten. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita konsisten dengan waktu kita. Saya perhatikan, ini bicara waktu, pagi dan juga petang. Saudara, kita melayani Tuhan, kita harus konsisten dengan waktu. Tepat waktu. Kita betul-betul harus tahu waktu untuk kita beribadah. Jangan sampai semua hari sama. 1 minggu, 7 hari saudara bekerja sampai lupa beribadah, bahaya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau konsisten, kita mau beribadah.
selelah, secapek apapun kita, ketika kita tahu hari itu hari yang untuk kita beribadah, kita datang kepada Tuhan sebagai bentuk konsisten kita dalam mengikut Tuhan. Kita tahu waktu untuk beribadah. Haleluya. Konsisten dengan tenaga kita. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani, ya kita pakai sekuat tenaga kita. Apa yang kita miliki sebagai konsisten kita dalam melayani Tuhan. Tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kita, mari kita lakukan itu dengan konsisten, dengan tekun. Amin. Saudara mungkin tidak diberikan suara yang bagus, saudara mungkin tidak diberikan karunia untuk memainkan alat musik. Tapi kalau saudara punya tenaga, mungkin saudara hanya untuk bersih gereja, untuk angkat-angkat kursi, untuk membantu pekerjaan di rumah Tuhan. Saudara dengan konsisten melakukan itu, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kita kerjakan itu dengan konsisten. Konsisten dengan komitmen kita. Jangan berubah-ubah. Dulu iya, sekarang sudah mulai abu-abu, saudara. Lama-lama sudah tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus konsisten dengan komitmen kita. Amin. Konsisten dengan panggilan kita. Amin. Kalau saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, saudara lakukan itu sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa. Kita tetap konsisten dengan panggilan kita sampai menutup mata. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita mau lakukan dengan konsisten, dengan tekun. Dan yang terakhir saudara, nanti saudara perhatikan ayat 3 sampai ayat 8. Di sana bicara tentang ketaatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, taat itu berarti apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita mendapat satu perintah dari kebenaran firman Tuhan, kita kerjakan, kita lakukan. Itu artinya kita taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah setaat apa kita? Atau jangan-jangan kita masih pilih-pilih saudara. Oh ini yang saya sudah taat, oh ini masih belum, ini masih berat. Ya ketika mengampuni, aduh ini masih berat. Soalnya saya yang jadi korban Pak Pendeta. Begitu sakit, begitu jahat orang ini melakukan kepada saya dan saya sangat sulit untuk mengampuni. Atau mungkin aduh untuk memberi perpuluhan, aduh ini nanti, ini Pak Pendeta, nanti aja. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan kita tidak taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dari kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita taati adalah firman Tuhan. Taat pada otoritas, pimpinan yang lebih tinggi dari kita. Anak, ya dia harus taat kepada orang tua. Jemaat, ya harus dia taat kepada majelis yang ada di atasnya dia. Jemaat dan majelis harus tunduk kepada otoritas yang ada di atasnya dia. Siapa? Gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang adalah pendeta, saudara punya otoritas juga yang ada di atas saudara. Mungkin itu di wilayah, terus ada di daerah. Di daerah juga saudara harus tunduk kepada sinode saudara. Dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau taat, kita mau tunduk pada otoritas kita. Nah, jangan sampai saudara mengaku taat pada firman Tuhan, tapi saudara tidak taat pada otoritas yang ada di atas saudara. Itu sama saja bohong, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus taat juga pada aturan atau norma-norma. Saudara lihat, dari kebenaran firman Tuhan ini kan Tuhan memerintahkan, oh ini harus dipersembahkan ini sampai ukurannya, sampai sedetil begitu. Saudara, kita harus tahu aturan itu. Dan kita mau taat pada aturan-aturan itu. Amin. Taat pada pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak taat, oh itu mendukakan hati Tuhan. Tapi kalau kita taat pada firman, kita taat pada otoritas kita taat pada aturan,
kita taat pada pimpinan Roh Kudus. Oh haleluya, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya orang yang taat selalu saudara diberkati. Orang yang taat pasti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menyimak firman Tuhan ini kan kata perintah. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Nah, kalau saudara cuma mendengar tapi tidak melakukan, wah itu hanya membuat Tuhan murka. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar taat. Melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup kita, sebagai orang percaya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Mari kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan konsisten. Lakukan dengan taat. Saya percaya ketika kita melakukan 3 hal ini, oh haleluya, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tadi saya katakan, kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, oh haleluya, saudara, apa yang saudara minta, Tuhan pasti berikan buat saudara dan saya, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka selalu. Mau berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.